Nah, ini gambaran eh, contoh atau gambaran hasil pemeriksaan fisik dan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien-pasien yang menjalani rawat inap ya. Jadi pasien itu tentunya akan dipantau setiap hari ya, hari pertama, misalnya hari kedua, hari ketiga. Ini tanda-tanda vitalnya, ada tekanan darah, nadi, temperatur, pernafasan. Ini kalau CMCK-nya tergantung, sebetulnya tergantung dari diagnosis atau ya penyakit pasiennya ya, tidak selalu diukur juga. Nanti ini setiap hari akan dilihat nanti ya, dilihat bagaimana perkembangannya. Ini mungkin pasien hipertensi ya, contoh pasien hipertensi begitu dengan nadinya. Nah, ini nanti juga menjadi salah satu penilaian untuk menilai efektivitas terapi yang diberikan, itu ya, bisa dilihat atau bisa kita nilai dari progres tanda-tanda vital pasien. Kemudian hasil pemeriksaan laboratorium ini jika memang ada dilakukan pemeriksaan laboratorium ya. Bisa jadi pasien ada yang melakukan pemeriksaan, bisa jadi juga tidak ada. Misalnya untuk pasien-pasien rawat jalan mungkin tidak semua ya membutuhkan pemeriksaan laboratorium, tergantung dari diagnosis atau penyakit yang diderita pasien. Nah, ini dilakukan untuk pemeriksaan fisik dan dilakukan setiap hari. Untuk laboratorium bisa setiap hari, bisa juga per periodik ya, misalnya 1 minggu sekali atau 3 hari sekali, atau sesuai dengan kebutuhan dokter atau kebutuhan dokter ya, untuk menilai atau untuk membantu penegakan diagnosanya. Oke, selanjutnya KIE ini bagian dari plans juga, dari rekomendasi juga, atau dari bagian dari rencana juga ya. Nah, ada kalanya kegagalan terapi itu dapat disebabkan karena ketidakpatuhan pasien. Artinya apa? Obatnya, dari sisi obat, artinya semuanya tidak ada masalah. Pilihan obatnya sudah tepat, sudah sesuai dengan diagnosis dokter, dosisnya sudah tepat, tidak ada interaksi, pasien tidak mengalami efek samping obat, tapi pasiennya nggak patuh. Kira-kira hasil terapinya tercapai nggak? Outcome terapi tercapai nggak? Tidak ya, bisa jadi tidak tercapai ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu kegagalan terapi atau yang menyebabkan kegagalan terapi, atau kurangnya informasi mengenai obat yang digunakan. Artinya pasien itu tidak patuh bukan karena pasien tidak patuh bukan karena tidak mau patuh ya, artinya karena pasien tidak tahu pentingnya minum obat itu misalnya ya. Bisa jadi karena kurangnya informasi, atau bisa jadi pasien merasa ketakutan, contohnya tadi, nggak mau minum obat karena nanti efek sampingnya ginjalnya rusak, hatinya rusak, dan sebagainya, atau isu-isu yang berkembang di masyarakat terkait dengan penggunaan obat misalnya, yang akhirnya menyebabkan pasien menjadi tidak patuh. Atau bisa juga pasien memang mengalami efek samping yang akhirnya mengkhawatirkan, maksudnya membuat dirinya khawatir gitu ya. Misalnya tadi pernah saya contohkan penggunaan rifampicin, yang memang salah satu efek samping dan sering muncul pada pasien akan menyebabkan urin berwarna merah. Coba kalau kita tidak memberikan informasi yang tepat, apa yang akan terjadi pada pasien? Pasien pasti mengalami ketakutan, loh, saya kok habis minum obat ini malah urin saya warnanya merah. Ini pasti obatnya nih bermasalah atau menyebabkan urinnya menjadi warna merah misalnya dan membahayakan. Akhirnya apa? Ya nggak mau minum obat karena takut. Nah, maka apoteker, salah satu tugas dan peran apoteker ini perlu memberikan konseling atau KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi secara tepat pada pasien atau caregiver ya. Caregiver itu siapa ya? Pihak keluarga yang mengurus pasien misalnya,
jika memang pasiennya tidak bisa atau tidak berdaya ya untuk melakukan pengobatan atau menggunakan obat sendiri, otomatis akan ada caregiver, misalnya pihak keluarga yang yang membantu ya, yang membantu penggunaan obat. Nah, maka caregiver maupun pasien ini perlu kita berikan informasi yang tepat, yang sesuai ya, agar eh, agar tadi tidak terjadi eh, kekeliruan pemahaman terhadap penggunaan obat, dan tujuan akhirnya tentunya agar pasien menjadi lebih patuh dalam penggunaan obat-obatannya. Nah, kemudian informasi yang tepat itu informasi yang seperti apa? Nah, informasi yang tepat sebaiknya yang pertama ya, itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan atau berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh tenaga kesehatan lain. Dalam hal ini boleh dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Contohnya, pasien itu, misalnya ada pasien itu dapat obat amitriptilin. Amitriptilin ini salah satu contoh obat antidepresan. Jadi untuk pengatasan pasien-pasien depresi. Namun, amitriptilin juga digunakan secara off-label untuk penanganan nyeri neuropati pada pasien DM, diabetes mellitus. Nah, kalau tidak ada komunikasi dengan tenaga kesehatan yang lain, ya bisa dibayangkan mungkin akan terjadi kekeliruan dalam pemberian informasi saat konseling atau KI pada pasien. Misalnya, pasiennya diagnosisnya DM, Anda tahunya amitriptilin ini sebagai antidepresan, kira-kira apa yang akan Anda konselingkan tuh? Ya bisa jadi mungkin lebih ke aspek stresnya mungkin ya. Mungkin Anda akan memberikan konseling tentang ibu misalnya atau bapak, silahkan atau misalnya banyak-banyak istirahat misalnya ini, atau jangan stres ya bu pak misalnya, agar atau menyampaikan pada pihak keluarganya misalnya bahwa ini obat amitriptilin ini indikasinya adalah antidepresi, jadi mohon jangan membuat stres dan sebagainya. Pada keluarga pasien kaget loh, saya atau ya pasien saya atau keluarga saya tidak mengalami depresi, kok dikasih antidepresi. Nanti bisa protes sama dokter yang nulis resepnya, yang akhirnya akan menimbulkan masalah. Padahal amitriptilin di sini untuk mengatasi nyeri neuropatinya. Ini untuk pasien-pasien DM diabetes mellitus yang mengalami komplikasi nyeri neuropati, dikasihnya salah satu terapinya adalah dengan antidepresan. Kalau kita Artinya kalau ketika kita tidak menggali informasi dari tenaga kesehatan yang lain, kita bisa menyampaikan informasi yang keliru atau yang bertentangan dengan dengan informasi yang sudah diberikan sebelumnya oleh tenaga kesehatan. Kan bahaya kan? Oke, kemudian informasi yang tepat yang sebaiknya bisa kita berikan pada pasien, nah tidak menimbulkan keraguan pasien dalam menggunakan obat ya, tapi justru kita harus meyakinkan pasien atau keluarga pasien bahwa obat yang digunakan ini aman ya, atau ketika pasien tidak minum obat ini justru penyakitnya akan berkembang menjadi lebih buruk misalnya, tapi tentunya dengan bahasa atau diksi yang sesuai, yang tepat. Nah, bukan malah menakut-nakuti pasien ya. Jadi kita harus meyakinkan pasien, memotivasi pasien dan keluarga pasien untuk mematuhi setiap
instruksi penggunaan obatnya dan meyakinkan pasien untuk rutin, kalau itu obat rutin ya, rutin mengkonsumsi obatnya. Contohnya misalnya, Anda akan memberikan obat ya, obat flu misalnya ya, salah satu obat flu yang memang kalau di kemasannya efek sampingnya tertulisnya sangat banyak, dari mulai bisa menyebabkan peningkatan tekanan darah, menyebabkan stroke, menyebabkan takikardi, menyebabkan apalagi tuh pusing misalnya ya. Nah, itu tidak semua informasi perlu kita sampaikan ya, atau tadi tidak boleh menakut-nakuti. Jangan sampai, Pak, nanti kalau minum obat ini Bapak bisa merasakan atau Bapak bisa mengalami efek samping berupa peningkatan denyut jantung, bisa jadi peningkatan tekanan darah, bahkan sampai stroke misalnya. Nah, kalau seperti itu kira-kira pasien ini mau minum obat nggak? Ya pastinya tidak akan mau, jadi takut ya. Atau Anda menyampaikan, apa nanti kalau minum obat ini ginjal Bapak akan rusak ya. Jadi atau kalau misalnya atau sebaliknya, kalau Bapak tidak minum obat ini maka ginjal Bapak akan semakin parah, atau Bapak harus melakukan transplantasi ginjal misalnya dan sebagainya. Tidak ya, tentunya tidak seperti itu. Kita memberikan edukasi yang tepat, yang sesuai, yang memotivasi pasien untuk patuh dalam pengobatan ya. Nah, informasi yang tepat lainnya tentunya tadi informasi yang bisa meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat ya. Caranya bagaimana ya? Kita sampaikan dampak positif atau manfaat dari penggunaan obat untuk pasien. Ya, jadi disampaikan dengan kalimat-kalimat yang positif, yang memberi bahwa pengobatan ini, meskipun kita tidak boleh menutup-nutupi, artinya gini, jangan ini kalau pasien bertanya ini ada efek sampingnya nggak, oh tidak Pak, 100% aman misalnya, nggak juga, tidak boleh seperti juga. Kita tetap perlu menyampaikan risiko munculnya efek samping, tapi yang dengan kalimat yang baik ya, yang tidak bersifat menakuti atau membuat pasien menjadi drop ya. Oke, nah contohnya ini KIE untuk pasien ini ya. Nah, misalnya sarankan pasien untuk menghentikan kebiasaannya menggunakan cotton bud ya, karena memang sebetulnya penggunaan cotton bud ini perlu diwaspadai ya, tidak boleh digunakan secara tidak seenaknya gitu ya. Jadi harus disampaikan juga pada pasien atau keluarga pasien. Kemudian ingatkan pasien untuk menghabiskan antibiotik ya, karena antibiotik harus sampai habis, atau obat lainnya sesuai dengan petunjuk dokter misalnya ya. Kemudian ya silakan nanti misalnya mengkonsumsi makanan yang bergizi misalnya untuk mempercepat penyembuhan luka dan sebagainya. Itu disesuaikan saja ya, tergantung dari kasusnya.